Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pedro Albarido dari kelas 11 otomotif akan mendeskripsikan pengalaman saya selama 3 bulan PKL di Bengkel Ipung. Sejarah singkat Bengkel Ipung yang didirikan sekitar tahun 2000, yang didirikan oleh Ipung sendiri, dan alasan Bengkel Ipung berdiri karena beliau memiliki ilmu pengetahuan di bidang otomotif dan hobinya di off-road. Untuk nama 209 Automotive Service sendiri diambil karena alamat bengkel tersebut berada di nomor 209. Setelah 3 bulan PKL di Bengkel Ipung, saya mendapat beberapa manfaat, salah satunya sistem rem yang ingin saya jelaskan di sini. Perlu diketahui sistem rem ada 4 jenis. Yang pertama jenis tromol, jenis cakram, jenis angin, dan jenis parkir atau tangan. Fungsi atau pengertian rem sendiri ialah untuk memperlambat atau memberhentikan suatu laju kendaraan. Dan untuk komponen sistem rem cakram terdiri dari beberapa komponen. Pertama, pedal rem, booster, kemudian master cylinder, reservoir tank, kaliper, piston rem, seal piston, bracket, kampas rem, dan disc brake atau piringan cakram. Untuk cara kerja rem cakram, pertama, pada saat pedal diinjak, maka akan terjadi tekanan angin, yang mana tekanan angin tersebut akan diubah menjadi tekanan fluida di dalam master cylinder, dan tekanan fluida tersebut akan dilanjutkan menuju piston rem, untuk digunakan agar mendorong piston rem, mendorong kampas rem, sehingga terjadi pencepitan antara kampas rem dan disc brake dan terjadi pengereman. Untuk perawatan sistem rem sendiri, yang pertama, ganti minyak rem secara berkala, kemudian cek ketebalan kampas rem. Jika memang kampas rem sudah tipis atau aus, maka lebih baik diganti dengan tujuan agar sistem rem lebih baik lagi dan meminimalisir terjadinya kecelakaan. Langkah kerja untuk mengganti kampas rem, yang pertama, siapkan alat yang berupa dongkrak, kunci rimpas 12 atau 14, kunci roda, dan alat khusus untuk mendorong piston, serta bahan kampas rem baru. Tata cara untuk mengganti kampas rem: pertama, kendorkan baut roda. Setelah baut roda kendor, kemudian angkat bahan tersebut dengan dongkrak, dan setelah diangkat dengan dongkrak dengan posisi bahan terlepas, selanjutnya tinggal membuka 2 buah kaliper rem. Setelah itu ambil 2 buah kampas rem lama dan ganti dengan yang baru. Setelah penggantian selesai, selanjutnya tinggal memasukkan piston rem atau piston kaliper kembali ke dalam posisi semula menggunakan alat khusus dengan mendorongnya. Setelah piston rem didorong dengan alat khusus dan kembali ke posisi semula, maka tinggal pasang kembali kaliper tersebut menggunakan 2 buah baut kaliper, pasang kembali. Setelah itu kembali memasang roda dan turunkan dongkrak. Kesimpulan, setelah mengganti kampas rem, mobil tersebut dicoba berjalan dan direm sekaligus, dan mobil tersebut langsung berhenti, yang menandakan bahwa rem tersebut sudah layak digunakan atau sudah lebih baik dari sebelumnya dan layak untuk digunakan oleh pengendara. Yang terakhir, mungkin saran kepada pihak perusahaan bengkel lebih mengutamakan keselamatan pekerja untuk meminimalisir terjadinya cedera pada karyawan pekerja itu sendiri. Dan saran kepada pihak perusahaan untuk angkatan berikutnya, lebih dibekali ilmu sebelum PKL dimulai agar para siswa atau peserta PKL tersebut tidak canggung pada saat PKL sedang berlangsung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke Pedro. Secara penyampaian mungkin dari sistematika baik ya. Terus mulai dari landasan teori juga sama, hampir mendekati sisi baik ya. Walaupun memang ada poin-poin tertentu yang harus dikaji kembali atau misalkan dipelajari kembali, mulai dari teknisnya ya, mulai dari teorinya ya. Untuk kedepannya mungkin itu.
Terus bagus di poin saran ya, poin saran di sini untuk bengkel yang kamu di tempat PKL kamu pada intinya di sini berkaitan dengan K3. Berarti berkaitan dengan K3 kamu belajar di kelas 10 tentang K3 berkaitan mata pelajaran yang pernah kamu pelajari ya. Dari Bapak mungkin untuk pertanyaan cukup lah ya, dalam artian kamu baik ya berkaitan penyampaiannya. Satu pertanyaan untuk Pedro ya. Untuk Pedro mungkin untuk pertanyaannya lebih ke landasan teori ya. Untuk landasan teori mungkin apa sih masalah yang sering terjadi dan cara penanganan pada sistem rem yang kamu memang bahas? Silakan. Untuk kendala atau masalah pada saat pemasangan rem cakram terjadi pada kaliper tersebut, yang mana piston kaliper tidak dapat bergerak masuk atau tidak dapat bergerak keluar, yang menandakan bahwa piston tersebut sudah berkalat atau kurangnya pelumasan sehingga susah untuk membukanya kembali dan sedikit bermasalah ketika memasukkannya kembali. Dan untuk yang terakhir, mungkin ada pertanyaan kepada guru, kepada saya terkait landasan teori saya mungkin kurang tepat atau kurang dicermati. Oke, Pedro, penyampaian Mas sudah bagus ya. Bapak juga ada satu pertanyaan yang ingin Bapak tanyakan, kira-kira apa perbedaan antara belajar sistem rem ya ketika di sekolah dengan yang kamu dapatkan sewaktu PKL? Itu tolong dijelaskan. Untuk pembelajaran mungkin sedikit berbeda ketika PKL atau di sekolah, yang mana di sekolah lebih teliti kepada fungsi, sekedar memberi fungsi pada kaliper rem tersebut atau sistem rem. Tapi kalau dari PKL hanya sekedar membuka atau memasang kembali tanpa diberitahu fungsi komponen tersebut. Oke, jawabannya lumayan ini ya. Jadi mungkin dari sekolah ya kita bekali fungsi dan nama komponen dan lain sebagainya, itu yang bersifat teoritis. Nah di PKL-nya kamu dapatkan praktek yang sebenarnya itu. Oke, bagus. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata yang kurang mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.